Oke, selamat pagi semuanya. Sekarang kita akan masuk materi bab 1 ya. Di sini bab 1 tapi materinya padat banget seperti yang kalian sudah buat di tugas makalah dan kemarin sempat ada yang beberapa orang presentasi. Siap ya? Oke, kita mau mulai belajar. Saya akan share screen. Oke. Kalau kalian dengar kata perkembangan anak, ini silakan ya yang mau jawab langsung open mic-nya. Apa sih yang ada di kepala kalian kalau kalian dengar kata perkembangan anak? Apa yang kalian terlintas? Silakan. Siapa yang mau kasih pendapatnya? Apa aja, nggak usah takut salah. Apa aja yang kalian kepikir gitu atau terlintas ketika dengar kata perkembangan anak? Saya Bu. Ya sebut nama. Siapa? Saya Bu Ibadani. Melina. Melina dulu coba. Yang di depan saya yang kelihatan Melina dulu. Silakan Melina. Menurut saya perkembangan Menurut saya perkembangan anak itu seperti bertumbuh bukan Bertumbuh, yang ada di kepala kamu terlintas kata yang utama bertumbuh ya? Oke, yang lain? Siapa lagi? Saya Bu Sebut Angela nama. Ripani. Saya Bu Angela Ripani. Ya, silakan. Menurut saya perkembangan anak itu adalah kemajuan anak, Bu. Oke, bertumbuh kemajuan anak. Oke, ada lagi satu lagi? saya Bu Jalvia, Bu. Silakan ya. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan, Bu. Jadi bertumbuh, bertambah kemampuan. Oke. Ya udah ya. Tadi siapa Ani mau ngomong ya? Iya, Bu. Silakan Ani. Itu bertambahnya kecakapan mereka seperti lebih bisa mengucapkan sesuatu, Bu. Oke. Yaitu, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Jadi kalau kalian dengar kata perkembangan anak, rata-rata ada satu perubahan ya. Tadi perubahan dari yang nggak bisa jadi bisa, terus ada yang bertumbuh ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang hari ini nih, kita mau belajar apa sih perkembangan anak. Kalau kita ngomong perkembangan anak, ada satu ilmu yang mempelajari tentang ini. Ilmu ini adalah psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan dan perubahan aspek kejiwaan manusia sejak dilahirkan sampai meninggal. Kenapa saya di awal kemarin perkuliahan, kalau kalian belajar perkembangan anak ini, atau belajar psikologi perkembangan, kalian nggak akan rugi. Karena itu akan terpakai sampai meninggal nanti gitu. Karena manusia itu dari lahir sampai meninggal itu kalau istilahnya human development itu rentang kehidupannya manusia itu dari lahir sampai meninggal. Tapi karena kita PG PAUD, kita hanya fokus akan potret dan fokus lifespan-nya itu dari lahir sampai usia dini 6 tahun. Tapi nanti di perkembangan anak 2 saya akan kasih bonus sampai middle childhood ya. Siapa tahu ada yang nanti di kampung nggak ada guru SD, terpaksa harus ngajar SD atau ngajar di sekolah satu atap. Biasanya suka ada gitu kan. Jadi harus kenal nggak cuma anak PAUD doang. Tapi saya batasin sampai middle childhood karena kalau sampai ke sana nggak cukup waktunya ya. Nanti SKS-nya nambah terus. Oke, jadi ilmu psikologi perkembangan bisa diterapkan di berbagai bidang. Kalau sekalipun kalian ternyata lulus kuliah nggak sempat ngajar, udah keburu dipinang, keburu menikah, kepake ilmunya untuk membesarkan dan mendidik anak kalian. Untuk pengasuhan. Jadi nggak ada ruginya, ini adalah ilmu yang akan berguna. Apalagi di sini semuanya perempuan ya. Perempuan, jadi ini akan jadi modal kita yang berharga ya, pelajaran yang berharga buat kita nanti jadi seorang ibu, terus gimana membesarkan anak yang tepat, ya ini ilmunya.
Oke, jadi enjoy the process, nikmatin perkuliahannya, pelajarannya, karena kalian sedang berinvestasi nggak cuma buat nilai. Ingat ya, kalian belajar bukan cuma buat nilai, anggap aja nilai itu bonus, tapi nikmatin prosesnya. Nah, ilmu psikologi itu ibaratnya payung besarnya. Psikologi itu macam-macam. Ada psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, psikologi sosial, psikologi olahraga misalkan, psikologi sekolah, psikologi komunitas, psikologi perkembangan, psikologi banyak banget ya. Jadi, dan salah satunya psikologi perkembangannya adalah cabang dari ilmu psikologi. Sampai di sini bisa dimengerti? Ya, jadi payung besarnya itu adalah psikologi. Di bawah-bawahnya cabangnya salah satunya psikologi perkembangan. Dan kita sekarang fokus ke belajar untuk perkembangan anak usia dini, ya. Teori-teori yang akan kita pelajari terkait dengan anak usia dini. Oke, nah ini sejarah perkembangan anak. Ada yang bilang pandangan dosa asal, original sin view. Jadi di abad pertengahan anak dipandang sebagai makhluk jahat. Tujuan merawat anak adalah memberikan penyelamatan. Ingat ya, saya bilang di awal, kalian mungkin ada yang pertama kali belajar tentang psikologi atau tentang teori-teori ini, jangan pernah fanatik satu teori dan menghakimi teori lain ya. Paham nggak maksud saya? Jadi kayak misalkan ini ya udah kita tuh lagi belajar. Kita belajar untuk nambah wawasan, tapi jangan kalau kalian nggak setuju sama teori itu ya udah. Nanti dalam praktek kalian, misalkan nanti dalam pengasuhannya nggak usah dipakai nggak apa-apa. Tapi nggak usah dihujat. Dihujat dalam arti nggak usah apa sih itu teorinya ngaco. Kita hargai ya. Hargai ilmuwan-ilmuwan bapak-bapak ilmuwan kita yang zaman dulu karena mereka kita jadi dapat ilmu kan sekarang bisa belajar ya. Mungkin kalian nggak setuju, masa anak dipandang sebagai makhluk jahat? Ya nggak apa-apa, itu kan pandangan dosa asal, itu salah satu teori zaman dulu yang mengatakan seperti itu, nggak apa-apa. Maksudnya kita nggak usah pusing ya. Kita belajar, tujuan kita belajar, nambah wawasan. Kalau yang setuju silahkan diterapkan, kalau tidak setuju nggak usah dipermasalahkan ya. Sepakat ya? Oke, terus ada lagi pandangan tabula rasa. Ini abad ke-17. Tokohnya John Locke. Kalau menurut John Locke, anak itu papan kosong. Papan kosong atau kertas kosong. Ada juga buku yang mengatakan tuh kertas kosong. Kertas kosong maksudnya apa? Nggak tahu apa-apa. Polos. Kosong benar-benar. Itu pandangan tabula rasa. Terus ada juga pandangan kebaikan alami, innate goodness view. Nah ini tokohnya Rousseau, abad ke-18. Jadi dia berpandangan kalau anak ini baik gitu, bertentangan kan sama yang pandangan pertama. Jadi ya nggak apa-apa, karena setiap orang mungkin nanti di sini misalnya ada yang punya pandangan A, punya pandangan B, pandangan C, ya nggak apa-apa, kan itu hak masing-masing. Ya, tinggal nanti yang dengerin mau dengerin yang mana, lebih cocok yang mana, itu silakan. Itu juga hak pendengar, hak pembaca ya. Nah, ini kita lebih dalam. Menurut si John Locke, environmentalism atau lingkungan ya. Jadi dia ketika anak atau bayi dilahirkan, dia itu seperti kertas kosong, istilahnya tabula rasa. Pikiran seorang anak merupakan hasil dari pengalaman dan proses belajar. Nah, di sini peran orang tua nih, bertanggung jawab untuk mengajari anak tentang kendali diri serta rasionalitas, merancang, memilihkan, serta menentukan lingkungan dan pengalaman yang sesuai sejak anak dilahirkan. Jadi lingkungan yang dominan. Kenapa? Karena anak itu kosong. Pas lahir dia nggak tahu apa-apa, terus dia nggak tahu apa-apa, blank, kosong. Makanya tugas orang tua untuk mengisi, mengajari, mengarahkan. Jadi pokok ajarannya dari John Locke itu adalah individu memiliki temperamen yang berlainan. Hal terpenting dari proses belajar pada masa bayi.
Lingkungan menentukan cara berpikir seseorang melalui asosiasi antara pikiran dan perasaan. Banyak perilaku manusia yang berkembang berdasarkan proses repetisi atau pengulangan. Manusia mengalami proses belajar melalui imitasi atau peniruan. Manusia belajar melalui reward punishment, artinya apa? Hukuman atau imbalan, hadiah atau hukuman. Ini menurut John Locke. Nih, kalau menurut teori hereditas tuh kayak udah bawaan. Dari lahir ada bawaan. Kalau menurut Jean-Jacques Rousseau ya tadi ya, ketika bayi dilahirkan, dia sudah memiliki kapasitas dan moral yang akan terus berkembang secara alami tahap demi tahap. Di sini peran orang tua memberikan kesempatan agar bakat dan bawaan dapat berkembang, memandu pertumbuhan. Jadi orang tua lebih jadi kayak fasilitator, memandu tumbuh kembang anak. Jadi dibagi nih, kalau menurut teorinya ini dibagi 4 tahap. Masa bayi sejak lahir sampai usia sekitar 2 tahun. Masa anak-anak usia 2 sampai 12 tahun. Masa anak-anak akhir 12 sampai 15 tahun atau middle childhood tadi yang saya bilang ini usia SMP kayaknya ya. Terus tahap dewasa 15 tahun ke atas. Nanti kalian akan ketemu misalnya ada menurut Hurlock. Beda lagi nanti teorinya. Pembagian perkembangan anaknya. Menurut Papa Liaots beda lagi, nggak usah ribut. Nanti kalau kalian ujian atau kalian nanti mau bikin tesis, bikin skripsi, atau kalian nanti mau bikin makalah, tinggal cantumin aja. Itu menurut siapa? Kalau kalian mau pakai teorinya ini ya cantumkan menurut Jean-Jacques Rousseau misalkan. Atau kalian mau pakai Papa Liaots, Feldman, ya tinggal cantumin. Bisa dimengerti sampai di sini? Ya, jadi nggak ada yang salah. Yang penting kamu cantumin tahap perkembangannya menurut siapa. Ya, jadi ketika kalian bikin makalah, jangan lupa, makanya saya selalu cerewet, bikin makalah jangan lupa daftar pustaka di belakangnya. Jadi kamu belajar untuk kamu dapat sumbernya dari mana. Kalau nggak ada, berarti kamu copy paste doang dong mentah-mentah. Saya nggak ngelarang kalian browsing terus copy paste, itu hak kalian, tapi cantumkan sumbernya. Ya, cantumkan sumbernya, jangan plek timplek, maksudnya mentah-mentah semuanya langsung kamu masukin ke dalam makalah kamu dan kamu akui, ini makalah saya. Jangan ya. Dari awal semester saya udah cerewetin biar kalian belajar untuk menghargai juga. Nggak apa-apa pakai dari jurnal orang atau teori dari web, misalkan dari mana, dari buku e-book, nggak apa-apa, yang penting kalian cantumkan kalian ngambil dari mana. Itu kode etiknya, sopan santunnya, beretikanya ya. Jadi kalau nanti kalian ketemu misalnya temennya yang A pakai teorinya Hurlock, yang B pakai Montessori pembagiannya, yang C pakai Monks misalnya, terus ada yang pakai Desmita, ada yang pakai dari Hurlock, misal Hurlock atau dari Santrok, ini nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Makanya kalau ada yang tanya, Bu, kalau mau beli buku perkembangan pakai buku yang mana? Yang kalian nyaman mana? Kalau saya sedapat mungkin, kalau bisa saya beli semua gitu. Maksudnya bukannya buat apa, karena saya kan ngajar kalian kan. Jadi saya harus banyak referensinya. Gitu. Tapi kalau kalian dengan dana terbatas tapi pengen punya buku, kalian baca dulu reviewnya. Tadi saya udah kirim di grup, itu contoh-contoh bukunya, terserah kalian mana yang kalian mau pakai ya nggak apa-apa. Ya. Nah, ini pandangan tentang anak. Ada yang pernah dengar nggak? Kalau dari IPA mungkin pernah dengar teori evolusi ya. Katanya kan kita nenek moyangnya apa coba? Ada yang tahu? Ayo, ada yang dari IPA nggak? Dibuka mic-nya. Dari apa asalnya kita? Mana ini? Nggak ada yang dari IPA nggak? Nggak ada semuanya? Semuanya dari sosial kan?
Atau nggak perlu dari IPA, SMP juga belajar kan teori evolusi itu. Manusia itu awalnya dari bebek kah? Ibu izin menjawab. Ya, silakan. Dari evolusi kera ya Bu, kalau nggak salah. Ya, thank you udah merespon. Tolong ya Komti yang siapapun yang merespon benar atau salah pun tolong dicatat ya. Kita hargai. Kalian harus berani untuk berpendapat. Pumpung masih mahasiswa, salah nggak ada yang ngomelin. Paling dikasih ditegur dan dikasih masukan. Tapi kalau nanti kalian sudah kerja, kalian udah dianggap kalian sudah mampu. Makanya pumpung masih kuliah jangan takut salah. Namanya juga belajar. Ya. Saya juga masih belajar kok, jadi kita nggak usah takut salah. Takut kalau kita tidak mencoba. Ya. Oke. Nah, terus setuju nggak kalau kalian asalnya nenek moyangnya dari monyet atau kera atau orang utan atau apalah? Mungkin ada yang nggak setuju kan? Ya nggak apa-apa, nggak usah ribut. Kalau nggak setuju jangan dipercayai gitu. Udah dibaca aja buat pengetahuan. Ya. Ini menurut Charles Darwin. Teori evolusi. Jadi terdapat hukum alam yang menyeleksi kelangsungan hidup seseorang. Namun manusia memiliki perilaku sosial dan penalaran yang membantunya untuk bertahan hidup dan berevolusi. Makanya teori evolusi itu ada yang istilah teori survival, bertahan hidup. Ya. Kalau zaman dulu saya waktu kecil ada film Flintstone, tahu nggak? Flintstone, manusia purba, nggak tahu ya. Kita beda generasi banget ya. Jadi itu film kartun. Kalau sini bahasanya kemos. Itu manusia purba zaman dulu. Jadi kalau mau bertahan hidup, ya bikin ini pakai api gitu, batu. Jadi ya pada dasarnya manusia itu berkembang, bertumbuh, bertahan hidup itu secara otomatis karena dia ada nalurinya untuk mempertahankan hidupnya gitu. Ibaratnya kalau lapar gimana caranya dia supaya nggak lapar, dia cari makanan apa yang ada di sekitarnya. Itu menurut teori evolusi. Kalau menurut Stanley Hall, penelitiannya menyangkut topik keyakinan, pengetahuan, serta perasaan yang terdapat pada anak ketika tumbuh lebih dewasa. Terus ada Binet, Freud, dan Watson. Kalau menurut Alfred Binet, dia membedakan inteligensi antara anak normal dan subnormal. Kalau Sigmund Freud itu pengalaman masa kecil akan menentukan pola perilaku pada masa dewasa. John Watson itu tentang peran pola asuh. Itu menurut tokoh-tokoh ya pandangannya. Nah, definisi psikologi perkembangan itu sendiri banyak banget tergantung teori siapa atau tokohnya siapa. Jadi balik lagi, jangan lupa nih saya kasih contoh kalian kan. Cantumkan sumber. Jadi tidak ada yang benar atau salah selama kalian mencantumkan sumber kalian dari mana. Nah, kalau menurut Papalia, Altenfeld, and Feldman 2009 itu definisi psikologi perkembangan adalah studi ilmiah yang mempelajari perubahan manusia dari waktu ke waktu. Kata kunci di sini ada perubahan. Ya. Kalau menurut Wikipedia, psikologi perkembangan ialah suatu ilmu yang merupakan bagian dari psikologi. Dalam ruang lingkup psikologi. Ilmu ini termasuk psikologi khusus, yaitu psikologi yang mempelajari kekhususan daripada tingkah laku individu. Kalau menurut Monks, North dan Haditono bahwa psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang lebih mempersoalkan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam diri pribadi seseorang, dengan menitikberatkan pada relasi antara kepribadian dan perkembangan. Menurut siapa lagi nih? Kalau menurut Kartono, psikologi perkembangan atau psikologi anak, suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang dimulai dengan periode masa bayi, anak pemain, maksudnya anak yang suka bermain kali, anak pemain, anak sekolah. Anak pemain itu anak PAUD kali, anak sekolah, masa remaja sampai periode adolescence menjelang dewasa. Terus kalau menurut Encyclopedia International, developmental psychology is a branch of psychology devoted being placed on the search for those elements of behavior in the child which are thought to be prerequisite for complex adult behavior. Jadi cabang psikologi yang mengetengahkan pembahasan tentang perilaku anak secara historik di mana titik berat pembahasannya pada penganalisan elemen-elemen perilaku anak yang dimungkinkan akan menjadi syarat terbentuknya perilaku dewasa yang kompleks.
Oke. Masih ada nih dalam Dictionary of Education. Jadi psikologi perkembangan cabang dari psikologi yang membahas tentang arah atau tahapan kemajuan dari perilaku yang mempertimbangkan filogenetik dan ontogenetik termasuk semua fase pertumbuhan dan penurunan genetik. Hal ini berarti adanya pembatasan yang lebih luas dari pengertian ilmu jiwa keturunan walaupun bentuk dan polanya ada persamaannya serta dapat dipertukarkan. Beda-beda kan pendapatnya tapi kurang lebih ada kata kuncinya ya, perubahan. Menurut Linda L. Davidoff 1991, psikologi perkembangan ada cabang psikologi yang mempelajari perubahan dan perkembangan struktur jasmani, perilaku, dan fungsi mental manusia yang dimulai sejak terbentuknya makhluk itu melalui pembuahan hingga menjelang mati. Tadi ada yang bilang dari lahir. Ini ada yang bilang dari sejak dibuahi ya, jadi sejak sperma dan ovum bertemu. Nah, menurut M. Lerner, psikologi perkembangan sebagai pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan fungsi-fungsi psikologis sepanjang hidup. Ya. Oke. Itu beberapa, banyak banget, silakan kalian nanti cari sendiri. Nah, perkembangan itu sendiri adalah suatu perubahan fungsional yang bersifat kualitatif, baik dari fungsi-fungsi fisik maupun mental, sebagai hasil terkaitannya dengan pengaruh lingkungan. Sedangkan pertumbuhan itu merupakan perubahan dalam ukuran. Contohnya gini, kalau nanti kalian baca buku mungkin ada beda lagi teorinya, nggak usah bingung ya. Balik lagi, buku perkembangan ini banyak banget ya. Jadi nggak cuma 1-2, banyak. Jadi mungkin kalian akan melihat kok beda ya definisi, nggak usah pusing dan nggak usah jadi pakai debat. Yang penting kamu cantumkan aja kamu dapatnya dari mana. Nah, kalau di sini ada Harlock dari Helmholtz, saya pakainya sebagian besar dari selain yang nggak dicantumin biasanya dari Papalia. Jadi perkembangan adalah suatu perubahan fungsional yang bersifat kualitatif. Maksudnya apa? Kayak tadi ada yang temannya kasih contoh. Misalkan saya tambahin, dari anak nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong. Contohnya perkembangan ya. Dari anak nggak bisa jalan, dari merangkak sampai bisa jalan misalkan. Nah itu perkembangan. Tapi kalau pertumbuhan misalnya anak yang tingginya dulu bayi kan panjang bilangnya, panjangnya 6 cm, 10 cm sampai akhirnya tingginya 150 cm misalnya. Nah itu pertumbuhan. Atau dari yang bisa diukur dalam bentuk ukuran itu pertumbuhan. Atau dulu anak berat badannya 6 kilo, sekarang udah 18 kilo misalkan kayak gitu. Ukuran kepalanya, lingkar kepalanya, dan sebagainya. Ya itu contoh kalau pertumbuhan. Kalau perkembangan itu lebih ke dari yang nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong, yang nggak bisa nulis jadi bisa nulis, misalkan. Ya kayak gitu. Perkembangan ditunjukkan dengan perubahan yang bersifat sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Jadi nggak stuck. Kalau stuck itu namanya bukan perkembangan. Ya, perkembangan atau development adalah pola perkembangan yang dimulai sejak pembuahan yang berlanjut sepanjang rentang kehidupan. Konsep-konsep dasar perkembangan manusia. Ini ada nature versus nurture, alami versus lingkungan ya, alam versus lingkungan. Terus ada kontinuitas versus diskontinuitas. Jadi perkembangan konsep-konsep dasar perkembangan ada berkelanjutan, ada yang tidak berkelanjutan. Lifespan development itu rentang kehidupan perkembangan yang tadi saya bilang di awal. Contoh yang tadi kan ada kan dari anak usia segini, ini masa bayi, itu beda-beda tergantung teori. Terus ada individual differences pada perkembangan manusia. Jadi setiap manusia sekalipun dia kembar, di sini ada anak kembar nggak? Nih di kelas ini ada yang kembar nggak? Nggak ada, Ibu. Nggak ada. Ada, Bu. Oke, sekalipun dia kembar, pasti ada perbedaannya. Ya, individual differences. Terus ada istilah bibit, bebet, bobot. Bibit tuh bibitnya dari bawaannya, gennya misalkan. Bebet itu lingkungan, misal bobot tuh kualitasnya seperti apa? Nanti kita lihat coba. Ya, kalian juga nanti bisa
browsing sendiri. Kalau ada yang masih belum paham, setelah ini silakan bertanya. Prinsip-prinsip perkembangan. Ini banyak banget, dirangkum dari berbagai sumber. Perkembangan tuh melibatkan semua aspek. Jadi kalau yang namanya berkembang, misalkan ada anak yang cepat dulu jalannya, tapi lambat ngomongnya. Apakah terus dia tidak berkembang ngomongnya? Gimana menurut kalian? Apakah bisa berkembang, anak itu berkembang, atau manusia, ya khususnya anak ini berkembang cuma satu aspek aja? Misalkan aspek bahasanya aja. Jadi anak itu cuma ngomong doang, tapi dia nggak tinggi, nggak bisa jalan, nggak nambah berat badan. Bisa nggak kayak gitu? Ayo jawab, jangan diam aja. Menurut kalian gimana? Bisa, Bu. Kenapa kalau bisa? Karena anak-anak itu kadang mempunyai kekurangan tersendiri, Bu. Jadi misalkan dia itu bisa dalam berbicara terlebih dahulu, tetapi dalam berjalan tuh dia lambat, Bu. Itu saja, Bu. Tapi tetap berkembang nggak? Berkembang, Bu, tapi memerlukan tahapan, Bu. Oke. Ada lagi yang punya pendapat lain? Tadi siapa, saya nggak ngelihat ya. Namanya, sebut nama biar nanti komtinya catat. Tadi siapa yang bicara? Halo? Tadi yang ngomong siapa? Saya, Bu, atas nama Anissa Fitri. Oh iya. Sebut nama ya, soalnya di layar saya nggak semuanya kelihatan. Saya lagi sambil saya screen. Jadi kalau ada pendapat sebut nama. Komti terus catat ya. Oke, terima kasih pendapatnya. Jadi kalau menurut Anissa Fitri ya tadi, jadi bisa aja. Oke, ada lagi yang punya pendapat lain? Bisa gak sih? Tadi kan pertanyaan saya, bisa gak sih? Jadi yang berkembang tuh satu aspek aja, yang aspek lain tidak berkembang, ada nggak? Bisa gak gitu? Ada pendapat lain? Nggak ada? Oke, kita jawab setelah kita baca prinsip-prinsip semuanya ya. Perkembangan melibatkan semua aspek. Perkembangan merupakan hasil kerjasama atau interaksi antara faktor internal dari dalam diri dan eksternal lingkungan. Setiap anak memiliki kecepatan atau tempo dan kualitas perkembangan yang berbeda-beda. Makanya saya selalu cerewet bilang jangan pernah banding-bandingkan anak. Sekalipun anak itu kembar, sekalipun anak itu usianya sama, belum tentu perkembangannya sama. Karena setiap anak unik. Dan Tuhan pasti menciptakan setiap anak itu yang terbaik untuk dirinya masing-masing. Dan keluarganya, dan lingkungannya. Ya, jadi kalau kalian kan calon guru, nanti ketika jadi guru atau calon orang tua, sedapat mungkin jangan pernah membanding-bandingkan anak, apalagi di depan anaknya. Ya. Perkembangan secara relatif beraturan mengikuti pola-pola tertentu. Perkembangan sesuatu segi didahului atau mendahului segi yang lainnya. Itu tadi yang Ani tadi bilang. Jadi bisa aja yang ngomongnya lebih cepat, jalannya lebih lama, bisa. Tapi tetap ada perkembangan kan, bukan berarti yang satu aspek tidak berkembang sama sekali. Sekalipun anak itu berkebutuhan khusus, tapi tetap ada mungkin, tapi dia perkembangannya slow banget. Tapi tetap ada, pasti ada perubahan. Ya. Namanya juga perkembangan. Pasti ada yang berkembang, ya. Terus sampai batas-batas tertentu perkembangan sesuatu aspek dapat dipercepat atau diperlambat. Ya, biasanya anak kan kalau contoh aja, tinggi badan atau berat badan, kalau bayi cepet banget tuh. Kadang beli baju buat bayi, aduh udah 1 tahun udah nggak cukup lagi bajunya. 2 tahun juga cepet gitu, badannya perkembangan cepet. Tapi nanti kalau udah SD, apalagi ini udah mulai agak slow. Bajunya masih bisa lama gitu, bertahan gitu, dipakai misalnya. Tapi setiap anak beda-beda ya, ini kan secara umumnya. Sampai batas-batas tertentu, perkembangan suatu aspek dapat dipercepat atau diperlambat, yaitu tadi. Perkembangan aspek-aspek tertentu berjalan sejajar atau berkorelasi dengan aspek lainnya, jadi nggak bisa berdiri sendiri. Contoh, anak bisa membaca. Itu kan nggak bisa cuma aspek bahasanya doang, terkait pasti dengan kognitifnya.
terkait dengan motoriknya. Ya, jadi nggak mungkin cuma satu aja, saling kerjasama. Secara normal, perkembangan individu mengikuti seluruh fase. Tapi karena faktor-faktor khusus, fase tertentu dilewati secara cepat sehingga nampak keluar seperti tidak melewati fase tertentu. Ada anak yang kayaknya cepat, yang tadi cepat ngomong, cepat apa, jadi kayaknya lompat, padahal sebenarnya ada tapi dia cepat aja gitu. Sampai nggak sadar kalau sudah melewati fase itu. Sedangkan fase lainnya diikuti dengan sangat lambat sehingga nampak seperti tidak berkembang. Oke, terjawab ya tadi ya yang saya bilang. Jadi perkembangan itu melibatkan semua aspek. Jadi kan tadi saya bilang, apakah bisa satu aspek aja yang lain aspek lain tidak berkembang? Tidak. Pasti tetap berkembang. Tapi temponya mungkin slow, lambat, sangat lambat. Tapi pasti sedikit demi sedikit pasti ada perkembangan. Ya. Kenapa? Itu anugerah Tuhan. Kalaupun sekalipun anak itu berkebutuhan khusus ya, berkebutuhan khusus apapun, tapi pasti ada aja kelebihannya. Karena Tuhan nggak pernah salah ciptain orang. Tuhan nggak pernah salah ciptain setiap anaknya. Pasti ada tujuan kenapa dia ada di dunia. Ingat ya, sekalipun anak itu berkebutuhan khusus, pasti dia Tuhan punya rencana indah buat anak itu. Jadi tetap aja meskipun ada yang cerebral palsy atau yang dia lemah otot, nggak bisa jalan, mungkin dari yang kaku banget sampai akhirnya bisa digerakin dikit, itu kan perkembangan. Jadi kita harus tetap hargai, tetap respect sekecil apapun perkembangan dari setiap anak. Ya, karena anak itu tetap berkembang. Prinsip-prinsip perkembangan yang lain juga ada, pola perkembangan dapat diramalkan. Makanya ada namanya psikologi perkembangan. Karena kan bisa diramalkan, anak usia segini itu begini. Kalau di Montessori ada namanya sensitive period. Anak usia misalkan 0 sampai 6 lagi sensitive period bahasa. Tapi dia bahasa itu kan banyak. Nanti dia membaca tuh misalkan dari 3,5 4,5 tahun misalkan kayak gitu ya. Bisa diramalkan kan? Kenapa? Karena dari hasil penelitian, dari hasil observasi penelitian. Nah, itu makanya bisa dipelajari, makanya namanya ilmu. Ya. Terdapat perbedaan individual dan perkembangan tiap orang sekalipun kembar. Yang tadi saya bilang, terdapat beberapa tahap perkembangan yang pada tiap tahapnya mempunyai karakteristik tertentu. Perkembangan tidak terbatas dalam arti tumbuh menjadi besar, tetapi mencakup rangkaian perubahan yang bersifat progresif, teratur, koheren, dan berkesinambungan. Perkembangan dimulai dari respon-respon yang sifatnya umum menuju ke yang khusus. Manusia merupakan totalitas atau kesatuan sehingga akan ditemui kaitan erat antara perkembangan aspek fisik, motorik, mental, emosi, dan sosial. Setiap orang akan mengalami tahap perkembangan yang berlangsung secara berantai. Prinsip perkembangan anak sebelum dan sesudah lahir. Ini ada istilah cephalocaudal principle. Maksudnya apa? Dari atas, top to bottom development dengan prinsip ini ya. Dari atas, misalkan dari kepala sampai ke anggota tubuh, itu prinsip perkembangan anak. Namanya cephalocaudal principle. Terus ada juga proximodistal principle. Dari tengah badan nih, ke lengan, tangan, sampai akhirnya jari. Itu namanya prinsip proximodistal. Ya. Terus ada juga path to global principles. Jadi dari yang simple, sederhana, ke kompleks. Dari umum ke khusus, misalkan kayak gitu ya. Oke? Itu 3 prinsip perkembangan anak sebelum dan sesudah lahir. Terus aspek-aspek perkembangan. Ahli perkembangan mempelajari 3 aspek utama. Nanti kalau kalian ketemu buku yang 5 aspek, gak apa-apa ya. 3 aspek utama kalau menurut teori ini ada fisik, kognitif, dan psikososial. Kalau di Permendikbud tuh sempat ada 5 sampai ada 6 gitu ya. Nanti kalian kalau di PG PAUD biasanya dipakai Permendikbud ini. Dan yang sekarang yang terbaru itu Permendikbud 137. Nanti bisa di browsing Permendikbud 137. Di situ ada aspek-aspeknya apa aja? Kognitif, motorik, terus motorik kasar, motorik halus, terus ada bahasa. 6 nilai agama dan moral. Terus ada emosi, sosial emosional, sosial emosional, terus ada seni. Ya.
Terus di sini kalau kita balik lagi ke sini, ini ada perkembangan fisik, yaitu fisik itu mencakup pertumbuhan dari tubuh dan otak, kapasitas sensori, keterampilan motorik, motorik kasar itu otot-otot kasar, lari, lompat, guling-guling. Kalau halus itu otot-otot halus. Otot halus itu apa? Kayak jari jemari, kayak menulis, menjahit ya, dan kesehatan. Itu fisik. Kognitif itu kemampuannya masuk ke perkembangan kognitif itu kemampuan mental, seperti proses belajar, perhatian, fokus, daya ingat, kemampuan berpikir, bahasa, pengenalan, dan kreativitas. Perkembangan psikososial. Psikososial itu apa? Yang terkait emosi, kepribadian, dan hubungan sosial. Aspek yang satu mempengaruhi aspek yang lainnya. Seperti salah satu peneliti mengatakan otak kita bekerja lebih baik, pikiran kita lebih tajam, mood kita lebih baik, dan ketahanan kita terhadap penyakit lebih kuat jika tubuh kita fit. Jadi semuanya saling berkaitan. Ada gak kalian? Sebenarnya sehat aja, tapi habis diputusin pacar, atau diselingkuhin pacar kalian misalkan, atau gebetan kalian ternyata suka sama cewek lain misalnya. Itu mendadak kalian jadi pusing, sakit kepala. Tuh ada yang senyum-senyum pengalaman kayaknya. Mendadak sakit kepala, terus kan nafsu makan. Atau malah sebaliknya, jadi pengennya makan terus. Nah, itu kan sebenarnya bukan sakit yang karena sakit, tapi sakit karena apa? Sakit karena pikirannya kan. Jadi makanya itu saling berkaitan ya dalam tubuh kita. Hati, pikiran, ya hati, perasaan, pikiran, perbuatan itu saling mempengaruhi. Ya. Ada body, tubuh, ada jiwa, ada roh, itu semuanya saling mempengaruhi. Nah, ini menurut Catherine dan Allen dalam Pratisti menyebutkan bahwa terdapat 6 aspek perkembangan PAUD. Pengembangan AUD anak usia dini yang sangat penting dan harus dipertimbangkan sebagai fungsi interaksi. Kreativitas tidak dipandang sebagai perkembangan tambahan, melainkan sebagai komponen yang integral, saling terkait dari lingkungan bermain kreatif. Apa aja? Ada kesadaran personal, pengembangan emosi, membangun sosialisasi, pengembangan komunikasi, pengembangan kognitif, pengembangan kemampuan motorik. Nah, beda lagi kan? Nggak apa-apa. Nanti menurut teori lain beda lagi, nggak apa-apa. Semakin banyak, semakin kita banyak informasi dan wawasan. Nah, sekarang kita masuk ke desain. Kenapa sih saya singgung ini? Jadi siapa tahu di sini nanti ada yang mau skripsinya terkait dengan perkembangan, jadi biar tahu teorinya apa sih, desain penelitiannya apa sih gitu. Nah, ini ada 4 desain dasar yang digunakan dalam penelitian perkembangan. Ingat ya, ini kita bahas fokusnya perkembangan. Mungkin nanti kalau kalian penelitian yang lain beda lagi. Misalkan mau peneliti di kelas, nanti ada namanya PTK, penelitian tindakan kelas. Ini kita fokus ke perkembangan. Pertama, studi kasus. Jadi studi kasus itu adalah kajian mendalam terhadap individu. Kelebihannya apa kalau studi kasus? Fleksibel. Menyediakan gambaran yang detail mengenai perkembangan dan perilaku seseorang dan dapat menghasilkan hipotesis. Tapi ada kekurangan, semua juga pasti ada kelebihan-kekurangan. Tinggal kalian pilih yang mana yang lebih cocok sama kalian. Kekurangannya tidak dapat digeneralisasi terhadap orang lain. Kesimpulannya tidak secara langsung diuji, tidak dapat membentuk sebab akibat. Misalkan gini, kalian studi kasus untuk anak-anak yang korban banjir, sekarang lagi banjir nih. Anak-anak desa X korban banjir yang misalnya yang anak yang berkebutuhan khusus ketika banjir di desa X misalkan. Nanti kalian neliti tuh gimana emosinya, gimana perkembangannya misalkan kayak gitu. Mendalam tuh kamu mempelajarinya, mengkaji dia. Tapi hasilnya itu nggak bisa kamu pakai. Anak korban banjir misalkan di Indonesia bagian lain nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena dia cuma berlaku buat dia aja. Buat nambah ilmu aja, nambah wawasan, tapi tidak bisa hasilnya dipakai buat semua anak ABK korban banjir di mana-mana, nggak bisa. Karena karakteristiknya, ciri-cirinya beda. Paham nggak sampai sini? Ya? Oke. Studi etnografi. Studi etnografi itu adalah deskripsi mendalam
dan interpretasi terhadap perilaku dalam satu etnis atau kelompok kultural. Misalnya, di sini ada yang mau meneliti tentang suku Dayak Ngaju, misalkan. Nah, itu kelebihannya dapat membantu mengatasi bias budaya dalam teori dan penelitian. Hasil penelitian lebih akurat karena peneliti ikut terjun langsung dalam lingkungan atau kelompok tersebut, dapat menguji keragaman dari fenomena perkembangan. Terus kekurangannya butuhin waktu dan biaya yang banyak, dapat juga terjadi bias dalam mengobservasi subjek penelitian. Ya ini, karena kalau studi etnografi kita masuk ke dalam kelompok etnis tertentu. Etnografi itu. Jadi kita mau meneliti satu budaya atau etnis tertentu, misalkan mau meneliti suku Baduy atau meneliti suku Banjar, suku Dayak atau suku apapun. Jadi hidup bareng sama masyarakatnya di situ, ya. Jadi lebih mendalam. Itu studi etnografi. Ini ada yang ketiga, studi korelasional. Studi korelasional itu mendeskripsikan kekuatan hubungan antara dua atau lebih kejadian atau karakteristik. Misalkan hubungan pola asuh orang tua dengan motivasi belajar anak, misalkan. Atau dengan kemandirian anak. Jadi kita meneliti seperti itu namanya studi korelasional. Kelebihannya memungkinkan untuk melihat hubungan positif atau negatif antara satu variabel dengan variabel lainnya. Kekurangannya, peneliti akan kesulitan menentukan sebab akibat antara variabel satu dan variabel lainnya sehingga hanya dapat menjelaskan hubungan variabel tersebut. Oke, eksperimental. Ini biasanya banyak dipaut eksperimental. Prosedur yang diatur secara hati-hati di mana satu atau lebih faktor dianggap mempengaruhi perilaku yang lain. Misalkan eksperimental mau mengukur pengaruh AP kotak angka misalkan terhadap kemampuan berhitung anak. Misalkan kayak gitu, itu namanya contoh-contoh penelitian eksperimental. Ya, kelebihannya dapat mengetahui hubungan sebab akibat. Prosedur penelitian dapat dilakukan berulang-ulang oleh orang lain walaupun dilakukan di tempat lain karena memiliki kontrol yang tinggi. Ini maksudnya bisa dipakai penelitiannya untuk peneliti lain, nggak kayak studi kasus kayak tadi ya. Hasil penelitian laboratorium sulit, kekurangannya. Kalau yang mau benar-benar eksperimental tuh di laboratorium ya sulit ya. Kalau di kita pengalaman kakak-kakak tingkat kalian skripsi jarang yang benar-benar eksperimental, ya. Biasanya eksperimentalnya kan macam-macam jenisnya. Jadi biasanya itu kakak-kakak tingkat kalian cuma pre-post test gitu aja, ya. Ada juga pernah yang pakai control group sama eksperimen group, ya, tapi itu semua masuk ke dalam eksperimental. Desain penelitian perkembangan, ada dua strategi penelitian yang paling umum digunakan untuk mempelajari perkembangan. Pertama, cross-seksional. Cross-seksional itu menggambarkan perbedaan dalam satu atau beberapa hal pada kelompok usia yang berbeda. Jadi di cross. Kelebihannya dapat menunjukkan persamaan dan perbedaan dalam kelompok usia lebih cepat, lebih ekonomis, tidak menimbulkan masalah dalam pengulangan tes. Peneliti tidak perlu menunggu murid bertambah usianya. Jadi di cross-seksional itu maksudnya gini. Anak usia mau meneliti usia PAUD ya udah langsung tek, nggak cuma 3 tahun aja tapi langsung anak usia PAUD dari 4 sampai 6 tahun 4, 5, 6 misalkan kayak gitu. Jadi langsung diteliti secara bersamaan semua usia itu, nanti pakai sampel dan sebagainya. Itu nanti ada namanya teknik sampling. Kelebihannya tadi, jadi kalau kelebihannya nggak usah nunggu sampai anaknya tahun ini 3 tahun, kita tunggu ya nanti gimana perkembangannya 4 tahun sampai 6 tahun, berarti 4, 5, 6, 3 tahun kalian penelitian. Ya, nah kalau cross-seksional tuh enggak. Jadi saat itu juga peneliti tapi langsung diambil sampelnya usia 3, misalkan 4, 5, 6 langsung semuanya ya. Kekurangannya tidak dapat mengambil kesimpulan untuk satu efek usia, menutupi perbedaan individu dapat dikacaukan oleh efek kohort. Kohort itu kelompok manusia atau kelompok orang dengan satu karakteristik yang sama. Misalkan anak-anak, kalian rata-rata usianya di sini berapa? Ada yang 17 tahun? Ayo jawab, kalian usianya berapa rata-rata di sini? 17, Bu. 18, Bu. Paling tua berapa? 19, Bu. 21 tahun, Bu. Ada yang 21?
Oke. Berarti rentangnya 17, 18, 19, 20, 21. Nah, misalnya antara anak yang 17 tahun, 18 itu kan berarti satu kohort. Nah, itu yang namanya kohort. Kohort itu sekelompok orang atau manusia yang berada pada rentang usia yang sama. Biasanya karakteristiknya kurang lebih. Nah, itu ada. Baru saya omongin ada di bagian bawah yang di bintang. Kohort itu apa? Terus longitudinal. Tadi cross seksional, kalau longitudinal ini yang tadi diikutin. Anak dia 3 tahun, diikutin sampai dia 4 tahun, 5 tahun, sampai terserah tujuan penelitiannya mau berapa lama. Jadi itu perubahannya tadi pada individu yang sama. Individunya sama pada usia yang berbeda. Kebayang dong capeknya. Ngikutin dia perkembangannya. Kelebihannya dapat menunjukkan perubahan yang berhubungan dengan usia atau kontinuitas, dapat menghindari kekacauan usia dengan efek kohort. Kita bisa mengevaluasi bagaimana anak berubah setelah mereka bertambah besar. Kekurangannya lama. Ya. Itu yang paling kekurangan yang paling utamanya. Perspektif teori dalam perkembangan manusia. Apa sih? Kita lagi belajar dari tadi belajar teori. Jadi definisi teori adalah seperangkap pernyataan yang saling berhubungan dengan data. Informasinya diperoleh dari riset. Teori penting untuk menjelaskan, menggambarkan, meramalkan tingkah laku, mengarahkan riset lain, memodifikasi atau mengoptimalkan perkembangan. Ini implikasi praktisnya. Kalau teorinya sendiri itu gunanya apa? Ya kayak kita sekarang. Kalau nggak ada teori-teori dari tokoh-tokoh atau ilmuwan sebelumnya, kita nggak bisa belajar kan? Jadi gunanya teori kita bisa mendapat data, kita dapat informasi dari hasil penelitian-penelitian terdahulu. Ya. Makanya secara tidak langsung dengan kalian membuat skripsi, kalian berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan untuk generasi-generasi yang akan datang. Jadi nggak putus ilmunya. Beberapa perspektif dalam perkembangan manusia antara lain ini yang nanti kita akan pelajari. Minggu depan kita akan belajar psikoanalitik. Ya, jadi silakan nanti akan dibagi kelompok mulai minggu depan ya. Jadi nanti kita bagi kelompok setelah kuliah ini setelah selesai, karena mulai minggu depan presentasinya udah kelompok, jadi belajar. Ya, nanti kita akan bagi 1, 2 nih. Psikoanalitik, belajar, kognitif, kontekstual, evolusional, pandangan etologis. Jadi nanti kita akan bagi 6 kelompok. Nanti komti silakan diundi 6 kelompok ini dapat apa aja. Jadi nanti dibikin di undiannya psikoanalitik, belajar, kognitif, nanti makalahnya nanti kalian bisa tuker-tukeran. Misalkan contohnya ada yang dapat kelompok 1 dapat psikoanalitik, kelompok 2 dapat evolusioner, dan seterusnya. Nanti bisa saling tukeran bahan. Jadi bukan berarti kalau kelompok psikoanalitik nggak mau belajar ke materi yang lain. Enggak ya, semuanya belajar. Cuma biar kalian belajar untuk dalam berkelompok juga, saling tukar pikiran. Oke, tapi nanti kita diskusi setelah ini ya. Kalian mau begitu atau mau semua dikerjain? Jadi bagi kelompok tapi semuanya dikerjain. Jadi kalian ikutan belajar semuanya atau mau dibagi-bagi per topik? Nanti kita diskusikan setelah ini. Oke, selesai bab 1. Ya, segitu saya ngomong nggak pakai masker ya. Kalau pakai masker gimana ngapnya? Ini udah sakit tenggorokan saya ngomong. Oke, sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Seru gak? Ini baru pengantar loh. Kalian masih belum ada apa-apanya. Minggu depan lebih seru lagi. Karena udah masuk teori. Kenapa ya anak itu bisa ngompol? Kenapa ya? Nih, ada kalian kalau kenapa ya kalau cemas itu biasanya mules. Misalkan mau ngomong depan umum, jadi beser, pengen bolak-balik ke WC. Atau ketika harus presentasi, jadi tegang, deg-degan, terus pengennya pipis terus misalnya. Atau sakit perut gitu. Atau siapa di sini yang kalau lagi sedih, lagi ada masalah, selalu kalau cemas terus gigitin jari. Pernah lihat gak orang suka gigitin jari? Nggak sadar tuh. Itu kenapa? Atau ada yang suka sampai digaruk-garuk sampai ada luka. Dia nggak sadar tuh. Nah, minggu depan kita akan belajar teori psikoanalisis. Nanti di psikoanalisis itu dilihat
anak itu ketika kecilnya seperti apa, akibatnya seperti apa ketika dewasanya. Jadi kalian sekarang ini produk dari waktu kecilnya kalian seperti apa. Jadi tapi pesan saya ketika sudah belajar, kalian jangan so tahu ya. So tahu tuh so tahu menghakimi teman. Misalkan kamu punya pacar ngerokok. Misalkan, oh karena habis belajar psikologi perkembangan nih. Oh kamu tuh ngerokok, yang tahu gak? Kamu tuh ngerokok berarti waktu kecil tuh kamu terfiksasi fase oral. Wah nanti bahasanya gitu. Terfiksasi fase oral. Karena menurut teorinya Freud, nanti kamu diputusin sama pacar kamu kalau kamu begitu. Ya, jadi belajar buat pengetahuan, tapi kalau buat di antara kalian, kalau dulu kan saya kuliah psikologi ya. Kalau anak-anak psikologi dulu bercandanya kayak gitu. Jadi lu terfiksasi fase ini gini. Kayak misalkan ada yang pelit gitu, misalkan apa itu sih lu ada masalah di fase anal kayak gitu. Nanti ya minggu depan itu kita akan belajar. Seru deh. Jadi kalau perkembangan anak 1 ini kita belajar teori. Nanti semester depan perkembangan anak 2 kita udah mulai aplikasi ke anaknya seperti apa teori-teori yang dipelajari perkembangan anak 1. Jadi harus benar-benar serius perkembangan anak 1-nya biar nanti ketika perkembangan anak 2 atau nanti mata kuliah yang lain bahkan strategi perkembangan kognitif pun ini semua dasarnya perkembangan. Ya. Ini adalah mata kuliah dasar untuk mata kuliah yang selanjutnya. Jadi harus suka maksa. Ya harus senang karena ini fondasi awalnya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Berarti ngerti semua ya? Oke, ini ada 18 orang, satu yang izin vaksin. 18 orang, tadi ada 6 ya? Berarti 18 bagi 6, satu kelompok 3 orang. Saya bagi ya. Nih, ada yang baru masuk. Berarti ada yang 3 orang, ada yang satu kelompok 4 orang. Ya catat ya, saya yang bagi nih. Oke, siap-siap. Saya jelasin dulu tugasnya. Jadi minggu depan kalian akan presentasi dalam kelompok, tugasnya psikoanalitik. Nanti tadi saya sempat jelasin akan dibagi per topik, tapi karena ini cuma dikit aja mahasiswanya, jadi kalian nanti mengerjakan semua topik, tapi dalam kelompok. Apa mau begitu atau mau dibagi per topik? Saya tawarin kalian. Oke, silakan yang punya pendapat. Saya stop recording dulu ya. Jadi tadi kalau materi yang hari ini sudah selesai, pengantar perkembangan itu baru pengantar doang. Minggu depan kita mulai masuk ke dalam perspektif-perspektif teori yang sudah tadi kita sempat singgung ya di terakhir. Oke, selamat pagi. Jangan lupa nanti belajar lagi ya sendiri.